Halo Mita. Sudah Halo boleh Kak dimulai? Ican. Boleh Sudah, Pak, silakan Pak. Kalau boleh. Pak Win buka sendiri suaranya ya Pak. Oke. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Malam hari ini kita akan mulai ibadah DSS. Dan puji Tuhan kita boleh berjumpa, bersua kembali di dalam satu ibadah yang luar biasa malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai doa setiap hari Senin, mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita angkat satu pujian yang sungguh buat saya adalah satu pujian yang mencerminkan dengan tema kita pada malam hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah
yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Oh, hanya kami temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Engkau terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, Bapak Ibu saudaraku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kami serukan. Terbesar Engkaulah pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Benar Bapa, Engkaulah harta yang tak ternilai dalam hidup kami. Engkau juga adalah yang memberikan karya yang terindah bagi kehidupan kami, yaitu karya penebusan di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, serta anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui karya terbesar itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebagai respon malam hari ini Tuhan, untuk segala karya anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami mau merenungkan Tuhan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, masing-masing kami yang sedang dalam acara online DSS ini Tuhan, mari Tuhan lawat kami. Tuhan sapa kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami mengakhiri ibadah ini Tuhan,
maka satu terjadi transformasi dalam hidup kami. Karena Injil bukan saja sebagai informasi, tetapi Injil adalah satu alat yang menjadikan satu perubahan besar, yaitu transformasi di dalam hidup kami. Untuk itulah kami rindu Tuhan, kami disapa oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati ya Bapa, karya, kasih dan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa penyembahan. Dan saya mohon Bu Cucu bisa memimpin doa pujian penyembahan pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam doa yang dipimpin oleh Ibu Cucu, kita akan angkat satu pujian yang berjudul Karena Salib-Mu. hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Betapa besar kasih setia Tuhan untuk kami. Menyambut minggu sengsara ini Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Sepatutnya ya Allah, mengangkat hati untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Karena Engkau sudah merubah tubuh jiwa kami Tuhan. Dan roh kami Bapa. Diteguhkan oleh kasih sayang Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dimenangkan dan diselamatkan Allah. Oh Yesus, kami tundukkan hati kami, jiwa kami, roh kami. Hati kami terangkat hanya untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau ya Allah. Kalau kami ada malam ini bergabung di DSS, semua karena kemurahan Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini Bapa, kami memuji, memuliakan Engkau karena tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk beribadah. Tidak ada yang bisa membatalkan kami anak-anak-Mu untuk bersekutu. Tidak ada yang bisa merontokkan semangat kami Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau selama-lamanya. Satu-satunya Allah yang kami puji, kami sembah adalah Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini Tuhan kami bersyukur. Kami diberi nafas kehidupan. Kami dipelihara di tengah keluarga kami, diberi kesehatan, semangat, dan tetap mengucap syukur dalam kebahagiaan yang penuh. Karena kasih Kristus yang tidak beranjak dari hidup kami. Tuhan, terimalah ungkapan syukur dan penyembahan kami ini Tuhan. Hidup kami adalah ibadah bagi-Mu ya Allah. Nafas kami adalah pujian bagi-Mu ya Allah. Setiap hembusan nafas kami adalah penyembahan untuk Engkau Tuhan. Kuasa Roh Kudus selalu Tuhan mendahulukan agar kami selalu mengingat Engkau untuk memuji, mengagungkan dan menyembah Engkau selama-lamanya. Satu-satunya yang megah, satu-satunya yang agung, satu-satunya yang dahsyat dan ajaib. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang sudah menopang dan menolong kami, memimpin kami, menuntun kami sampai detik saat ini. Sehingga kami Tuhan boleh melihat kedahsyatan Allah dari siang hingga malam, dini hari. Kami tetap Tuhan melihat karya-Mu sungguh luar biasa di tengah kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, untuk jalannya ibadah di SS ini Bapa, kami mau menyerahkan kepadamu dengan rasa syukur, pujian dan penyembahan bagi-Mu ya Allah. Karena Engkau izinkan kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk menyembah, memuliakan Engkau di dalam segala perkara hidup yang Tuhan izinkan dialami dan terjadi bagi keluarga, kehidupan kami dalam rumah tangga masing-masing. Karya Allah ada di minggu sengsara ini, meneguhkan kami. Kalau kami bisa berkata-kata dalam doa Tuhan, semua karya penebusan yang Tuhan alami di dalam minggu sengsara ini Bapa. Tuhan, jangan kami hanya mengingat, jangan kami hanya menikmati, tapi ajari kami Tuhan untuk masuk di dalam pemahaman dan pengertian ilahi. Bahwa Yesus yang sudah berkorban, Yesus yang sudah mengorbankan diri untuk menebus, memulihkan hidup kami, memperdamaikan kami dengan Allah ya Bapa di salib di bukit Golgota. Engkau korbankan diri-Mu Tuhan. Sepatutnya Tuhan, kami hidup tidak ada peluang untuk berdiam diri. Nafas nyawa kami adalah menyembah Engkau. Nafas nyawa kami memuliakan Engkau. Nafas nyawa kami untuk mengagungkan Engkau. Ya Allah, taruh itu di dalam sanubari kami yang paling dalam. Hanya Engkau
yang memulai hidup kami di pagi hari. Hanya Engkau yang kami sembah dan kami puji, yang memampukan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap tegak berdiri, kuat dan kokoh di dalam kasih Tuhan. Menatap Engkau, menyadari kehadiran Tuhan setiap saat dalam hidup kami adalah anugerah yang luar biasa. Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami ini bagi-Mu ya Allah. Bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pelindung, pengharapan, kekuatan, dan jalan hidup kami yang senantiasa ada di depan kami. Berjalan mendahului langkah kami. Bahkan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Segala hormat dan pujian, keagungan dan kemuliaan adalah bagi-Mu ya Allah. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bu Cucu yang sudah memimpin doa pujian penyembahan malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke doa pengucapan syukur. Ya, doa pengakuan doa pengakuan dosa. Maaf, doa pengakuan dosa yang saya mohon kiranya Ibu Ivon bisa memimpin. Terima kasih Bu Ivon. Dan kita akan angkat satu pujian dengan judul Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, hanya kepadamu Tuhan kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau begitu sayang kepada kami Tuhan, sehingga kami Tuhan Engkau tetap tuntun dengan kasih-Mu. Dimanapun kami berada, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Pada malam hari ini Tuhan, dalam doa setiap Senin, kami datang Tuhan tunduk di hadapan hadirat-Mu memohon belas kasih Tuhan untuk terus dapat mengampuni dosa dan kesalahan kami, baik itu di dalam tutur kata kami, tingkah laku kami, sikap kami. Tuhan tolong kami Bapa. Dalam kelemahan kami Tuhan, kami tanpa kami sadari Tuhan, kadangkala kami Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkehendak dari-Mu. Kami kadangkala Tuhan tidak menyadari bahwa kami sudah menyakiti hati orang lain, menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan perbuatan kami, dengan tutur kata kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat mengampuni dosa kami. Dengan keberadaan kami Tuhan masing-masing, kami mohon dengan penuh kerendahan hati Bapa, hanya belas kasih Tuhan turun atas kami untuk dapat mengampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami Tuhan mau dibaharui. Kami mau Tuhan untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Dengan keadaan dunia saat ini Tuhan, begitu banyak Tuhan hal-hal yang kami lakukan tanpa kami sadari. Kadangkala kami Tuhan mendumel Tuhan. Kadangkali kami Tuhan marah. Kadangkala kami Tuhan iri hati, kadangkala kami khawatir Tuhan. Dan begitu banyak Tuhan dosa yang selalu kami lakukan tanpa kami sadari. Untuk itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon ya Bapa, biarlah Bapa kuduskan kami semua, sucikan kami semua, sehingga di dalam kami Tuhan menapaki hari-hari yang Tuhan berikan, menghadapi masa sengsara Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan boleh merenungkan betapa besar kasih-Mu Tuhan bagi kami umat-Mu, sehingga Allah Bapa di sorga begitu mengasihi anak yang tunggal untuk menebus dosa kami manusia. Tuhan, kasihani kami. Belas kasih Tuhan turun atas kami, sehingga kami boleh merasakan pengampunan yang sempurna hanya daripada-Mu.
Ajar kami Tuhan untuk tetap taat dan setia kepadamu. Engkau yang selalu menuntun kami Tuhan. Dan biarlah baharui hidup kami, hati, tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah Tuhan dikuduskan daripadamu Tuhan. Untuk mengangkat semua Tuhan dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan kontrol kami terus ya Bapa. Sehingga kami boleh mendapatkan hadirat Tuhan boleh kami rasakan dengan pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ketiga yang esa, kami sudah naikkan doa kami kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Yvonne yang telah memimpin kita untuk masuk dalam doa pengucapan syukur. Doa pengakuan dosa. Bapa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa pengucapan syukur yang kali ini saya minta mohon Ibu Flora, Penatua Flora untuk memimpin kita doa pengucapan syukur. Dan sebelum kita masuk dalam doa pengucapan syukur, mari kita angkat satu pujian syukur kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu yang begitu dalam, kasih-Mu yang begitu luar biasa, memberkati kami hari lepas hari, saat lepas saat. Hingga pada malam hari ini Bapa, Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu. Kami boleh bersekutu bersama. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Bahkan kami boleh memuji menaikkan syukur kepada. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik, baik bagi. Kalau kami ada hingga pada malam hari ini pun, semua karena kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan di sepanjang pagi hingga malam hari ini. Engkau sudah menjaga, melindungi, memberkati kami Tuhan. Di dalam seluruh aktivitas kami. Baik anak-anak kami, keluarga kami. Dapat melakukan seluruh aktivitasnya di sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu. Untuk datang memuji menyembah Engkau. Bahkan meminta pengampunan dosa. Bahkan saat ini Tuhan kami menaikkan syukur kami Bapa untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan yang baru, hari yang baru,
yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami melakukan seluruh apa yang menjadi kebutuhan kami, aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami Bapak untuk gereja kami GKO Bintaro Jaya. Sampai saat ini Engkau menjaga, melindungi, memimpin, memelihara kami. Kami boleh melakukan seluruh kebaktian kategorial, baik di gereja onsite dan live streaming, juga dengan kebaktian kategorial yang kami lakukan secara virtual. Dan Engkau juga melengkapi kami Tuhan dengan media yang Tuhan telah siapkan. Sehingga Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersekutu bersama untuk memuji menyembah Engkau. Karena itu Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu karena begitu besar kasih-Mu bagi kami jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan untuk keluarga lepas keluarga. Tetap mengucap syukur kepadamu untuk apapun keadaan kami, untuk apapun Tuhan yang Kau perhadapkan bagi kami seluruh jemaat, keluarga lepas keluarga. Banyak hal Tuhan yang kami gumuli, banyak hal Tuhan kendala yang kami hadapi. Terlebih di dalam masa-masa pandemik ini Tuhan, begitu banyak Tuhan hal-hal yang tidak dapat terselesaikan. Banyak hal Tuhan yang sulit bagi semua jemaat-jemaat kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan menolong, memberkati, dan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan daripada jemaat-Mu. Baik Tuhan kebutuhan rohani mereka, baik juga jasmani mereka. Karena itu Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat kami, anak-anak kami yang ada dalam pendidikan Bapa. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau cukupkan mereka, Engkau berikan jalan yang terbaik bagi mereka. Sampai saat ini mereka boleh mengikuti pelajaran-pelajaran bagi anak-anak kami. Semua itu karena pertolongan Tuhan yang memberikan kecukupan bagi mereka. Dan baiklah Tuhan, Engkau memberkati semua orang tua untuk dengan sabar, untuk menuntun mereka di dalam, menolong mereka di dalam belajar. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu. Karena sampai saat ini Bapak, Engkau menolong anak-anak kami, menolong orang tua untuk menopang mereka. Baik juga Tuhan, mereka kepala-kepala keluarga atau ibu atau siapapun yang dalam pekerjaan. Tolong mereka Bapak, cukupkan mereka. Sampai saat ini kami mengucap syukur karena semua boleh tercukupi. Semua itu karena kasih dan anugerah-Mu. Baik pelayanan kami, baik kunjungan kami, baik doa-doa kami yang kami naikkan bagi jemaat-jemaat kami, bagi semua kami keluarga, kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan, karena kami bisa saling menopang, saling mendoakan, saling mengasihi, dan saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami semua jemaat-Mu di GKO Bintaro Jaya ini. Karena itu Bapa, kami naikkan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Flora sudah memimpin doa pengucapan syukur. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, kita akan masuk dalam firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita minta pengurapan Tuhan dengan kita naikkan satu pujian. Ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama dengan jemaat dan para majelis Eko Bintaro Jaya dengan satu tujuan Tuhan. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau diteguhkan. Bahkan kami mau diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itulah Tuhan malam hari ini kami membuka hati pikiran kami. Dan segala ketundukan kami. Kami buka seluas-luasnya bagi firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, anugerahkan kami telinga seorang murid, sehingga kami sungguh Tuhan mau mendengar dan mau melakukan firman-Mu ya Bapa. Kami yang hadir di dalam ibadah online ini Tuhan, urapi masing-masing kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami mengakhiri ibadah ini, kami bukan seperti kami yang semula Tuhan. Tapi kami boleh mengalami satu transformasi karena kuasa firman-Mu. Firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu memulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya mau sapa dulu Pak Jack. Saya mau sapa dulu juga Bu Lucy. Halo Bu Lucy. Siapa lagi yang baru? Belum, udah. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam renungan pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Bentar ya. Tadi saya udah taruh di mana ininya? Ini dia. Oke. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan yang dibawa perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat 20, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini berkenan menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah menghendaki berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi atau untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Malam hari ini kita akan meneruskan atau membahas tema yang sudah diberikan oleh Sinode, yaitu tentang karya pengorbanan Kristus dengan tema pemberitaan tentang salib Kristus adalah kekuatan dan menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Gembala kita kemarin dari mimbar, beliau menekankan ada dua hal penting yang disampaikan Ibu Gembala kemarin dari mimbar. Yang pertama adalah pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah, dan yang kedua adalah pemberitaan tentang salib itu adalah menyelamatkan. Secara pribadi kemarin saya sungguh diberkati tentang penjelasan Ibu Gembala mengenai tema minggu ini. Ya. Hal yang pertama yaitu salib adalah kekuatan Allah, di mana dijelaskan dengan gamblang kemarin melalui mimbar bahwa ada dua jenis orang. Ya. Dua jenis orang itu, yang pertama ada dua jenis orang dan dua jenis pandangan yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang akan binasa, yaitu orang yang tidak menerima Injil keselamatan, atau yang ditekankan oleh Ibu Pendeta tadi kemarin adalah orang yang menolak, ya kan, Kristus, atau juga yang menutup hatinya untuk kebenaran firman Tuhan, di mana mereka menganggap pemberitaan tentang salib itu adalah suatu kebodohan. Ya, alasannya adalah yaitu tentang latar belakang dari mereka punya budaya. Karena orang yang disalib menurut budaya mereka adalah sesuatu penghinaan, ya, karena hanya penjahat-penjahat besar saja yang mati disalib, menurut yang disampaikan oleh Ibu Pendeta kemarin di mimbar. Ya, jadi orang disalib adalah orang yang mendapatkan hukuman yang paling hina. Jadi mana mungkin orang yang mati secara hina bisa menyelamatkan dunia? Itu yang menjadi dasar pemikiran orang Yahudi dan orang Yunani. Ya. Tetapi sebaliknya diterangkan dalam 1 Korintus 1 ayat 18 bahwa orang yang percaya akan karya penyaliban Kristus maka dia akan diselamatkan. Jadi ada dua kontradiksi. Satu adalah orang yang percaya dan dia menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi yang pertama tadi adalah orang yang menolak Kristus atau orang yang menutup hatinya terhadap kebenaran firman Tuhan adalah orang yang masuk dalam golongan yang akan binasa. Kristus menggantikan posisi kita yang seharusnya menerima hukuman maut menjadi kehidupan yang kekal. Ya, itu menjadi konsep daripada karya agung yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ya, statement Ibu Irene kemarin luar biasa yang saya catat. Dikatakan demikian. Bagi kita orang percaya, salib adalah pertukaran antara kematian kepada kehidupan. Nah, statement ini bagi saya adalah suatu peneguhan bahwa salib itu adalah suatu karya terbesar bagi keselamatan dunia. Inilah yang dikatakan oleh Ibu Gembala dari mimbar, anugerah keselamatan. Selanjutnya, hal yang kedua, dalam tema kita malam ini, pemberitaan tentang salib juga adalah yang menyelamatkan.
Dalam perikop pembacaan kita malam ini dikatakan, bagi orang Yahudi pemberitaan tentang salib Kristus adalah sebuah batu sandungan. Dan bagi orang Yunani, pemberitaan tentang salib Kristus adalah sebuah kebodohan. Penjelasan itu, atau penjelasan yang kemarin disampaikan oleh Ibu Gembala, bahwa ketika kita memahami salib dengan konsep hikmat dunia, maka kita tidak akan dapat memahami atau menyelami atau mengerti dengan benar. Karena hikmat dunia adalah hikmat yang bukan dari Tuhan, dan hikmat dunia adalah sangat-sangat terbatas. Nah, bicara mengenai hikmat dunia, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau berbagi pengalaman pribadi hidup saya. Ya, masa lalu saya sebelum saya lahir baru atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sepertinya saya pernah bersaksi beberapa minggu yang lalu bahwa saya datang dari satu keluarga yang taat dari satu sekte yang disebut dengan Christian Science. Ya, nah saya di Christian Science itu aktif, bahkan saya menjadi guru sekolah minggu di sana, dan saya juga menjadi petugas atau klerek untuk administrasi. Ya, jadi saya cukup aktif di dalam kegiatan rohani di Christian Science. Ibu bisa bayangkan bagaimana saya waktu itu adalah satu orang yang taat dan patuh kepada Christian Science. Ya. Nah, kalau kita lihat titelnya Christian Science, ya. Kalau science itu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kan adalah pengetahuan kan. Jadi sepertinya kalau kita lihat, sepertinya aliran ini sangat saintifik sekali karena ada sains di sana, ya. Tetapi ternyata ini yang disebut sebuah kebodohan. Kenapa saya bilang ini sebuah kebodohan? Yaitu tadi, kita seperti orang Yahudi yang meminta tanda dan orang Yunani yang mencari hikmat. Hikmat dunia ini yang menghalangi. Hikmat dunia ini yang memblok, atau istilah Ibu Iren kemarin tuh, tabir itu menghalangi ya pemahaman kita tentang konsep penyaliban Kristus secara benar. Jadi memang benar bahwa yang namanya hikmat dunia itu benar-benar menutupi atau menghalangi ya pemahaman kita terhadap konsep pemahaman tentang penyaliban Kristus secara benar, ya. Jadi kalau saya mau flashback ke masa lalu saya, ya kan, saya ini benar-benar sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, karena oleh kasih karunia Tuhan saya boleh keluar daripada jeratan hikmat dunia itu, ya. Karena ketika saya bertemu atau saya berkomunikasi dengan kawan-kawan lama saya atau rekan-rekan gereja saya yang lama, yaitu gereja Christian Science, itu benar-benar pemahaman mereka itu kuat, kokoh seperti batu karang. Ya, ketika saya mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat, penolakan demi penolakan itu luar biasa. Kenapa? Mereka sudah pemikiran mereka itu sudah benar-benar terbentuk ya bahwa Yesus itu bukan adalah Tuhan, tetapi Yesus itu adalah seorang rabi atau seorang guru ya yang tidak lebih dari manusia.
ya. Dan luar biasanya sekte ini nih banyak dia punya pengikut yang sampai sekarang masih kuat gitu kan. Saya punya pengalaman beberapa minggu yang lalu ketika ada seseorang yang WA saya menanyakan apa kabar tentang saya bilang puji Tuhan, dan saya menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba emosinya meledak gitu kan. Ya karena apa? Yaitu mereka nggak suka mendengar yang namanya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah penebus. Yesus itu adalah juru selamat. Kalau kita lihat, Ibu perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, buku-bukunya Kristen Science itu luar biasa. Scientific banget. Ya kan, penjelasannya luar biasa. Tetapi di balik penjelasan itu terjadi satu penipuan yang luar biasa. Dan lagi-lagi kembali di belakang daripada scientific itu, di belakang daripada pengetahuan itu nggak lain adalah simbolis. Dan saya puji Tuhan, saya boleh terlepas dari jerat duniawi. Ya. Ini yang saya alami dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus secara benar. Ya, kembali puji Tuhan oleh karena anugerah Tuhan. Nah ini dia. Oleh karena anugerah Tuhan saya diperkenalkan dengan istri saya sekarang. Ya kan? Jadi perkenalan dengan istri saya merupakan satu jalan masuk. Ya, satu jalan masuk di dalam meruntuhkan atau sekat atau tembok dunia yang selama ini menghalangi pemahaman saya tentang siapa itu Yesus. Ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan memperkenalkan saya dengan waktu itu masih calon istri saya, ya kan, dan melalui katekisasi, ya kan, Ibu Lucy tahu persis itu ya. Waktu saya Ibu Lucy, ini ada Ibu Esther dengan Ibu Yvonne sebagai saksi waktu itu. Waktu saya ingat nggak Bu, waktu saya tunangan ya, tunangan. Mereka beliau bertiga itu hadir, ya kan. Nah itu jalan masuk yang waktu itu ketika saya mengenal Yesus Kristus, ya kan. Awalnya bagi saya tidaklah mudah untuk bisa meninggalkan hikmat dunia yang selama itu yang saya anut, ya. Perlu perjuangan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya berhasil meninggalkan kebodohan yang selama ini yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran. Ini yang disebut Ibu Iren dari mimbar sebagai hikmat dunia. Ya. Bahwa benar yang disampaikan Ibu Iren kemarin dari mimbar, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri untuk mengerti akan pemahaman pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita tidak akan sampai kepada yang namanya anugerah keselamatan itu. Karena itu hanya perlu satu kemarin katanya Bu Pendeta, yaitu iman. Di mana ini sangat bertolak belakang dengan logika dunia, ya kan? Ya logika dunia mengatakan begini, mana mungkin sih seseorang yang disalib dengan penuh kehinaan itu, yang tidak berdaya itu, masa sih bisa menjadi seorang penyelamat dunia? Wong dia sendiri tidak bisa menolong dirinya disalib, kan gitu ya kalau kita lihat logika dunia gitu kan. Nah inilah yang dipakai oleh bangsa Yunani dan bangsa Yunani. Ya. Anugerah keselamatan merupakan satu kemurahan Tuhan atas manusia. Lagi-lagi kembali, tidak ada andil manusia atau usaha manusia di sana yang nyata-nyata hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja kita menerima anugerah keselamatan itu. Jadi adalah bohong kalau kita mengatakan oleh karena saya begitu taat kepada Tuhan atau begitu besarnya usaha saya, maka saya bisa menerima anugerah keselamatan. Enggak. Anugerah keselamatan itu adalah
merupakan hak prerogatif Tuhan dan tidak ada sama sekali andil manusia sedikit pun di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, ya, karena kita sudah menerima agenda keselamatan dari Tuhan, maka sudah seharusnya kita meresponi anugerah keselamatan itu dengan benar. Bagaimana dengan benar itu? Yaitu melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam seluruh tindak tanduk kehidupan kita. Ya, karena kemarin Ibu Iren ingatkan kita bahwa firman Tuhan, Injil itu bukan hanya sekedar informasi, tetapi Injil itu harus bisa menjadi alat transformasi kehidupan kita. Karena ketika kita mengerti firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Dan lebih dari itu, dia merubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Ya. Malam ini firman Tuhan mengingatkan kita, salib adalah pertukaran dari sesuatu yang bodoh menjadi yang baik dan menyelamatkan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, orang yang setia, mereka yang hidup dalam firman akan tetap berpegang pada hikmat Tuhan dalam memutuskan segala sesuatunya. Oleh karena itu, melalui renungan kita malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, mari kita mensyukuri karya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kami, orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Karya terbesar, di mana karya penyaliban Yesus Kristus di kayu salib merupakan satu kemenangan besar. Dan bukan saja kemenangan besar, tetapi kemenangan yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, yang mengingatkan bahwa janganlah kita mengandalkan hikmat dunia, tapi andalkan iman-Mu dan percaya Yesus adalah sumber keselamatan yang tidak dapat ditawar-tawar. Satu-satunya sumber keselamatan hidup kita adalah Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini terus meneguhkan kami dan mengingatkan kami tidak sekedar orang yang hanya menerima anugerah, tetapi orang yang tahu diri. Ketika menerima anugerah dari Tuhan, kami pun juga harus meresponinya dengan melakukan segala perkara yang diinginkan oleh Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman ini boleh menetap, meneguhkan, serta mengokohkan iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Sehingga tidak ada lagi ajaran-ajaran kesesatan, ajaran-ajaran dunia yang dapat menggoyahkan kita. Kami semua Tuhan. Tetapi ajaran-ajaran kebenaran itu adalah menjadi kebodohan bagi kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang adalah sumber kebenaran dan keselamatan manusia, kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang sungguh percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bentar ya, aku lihat catatannya dulu ya. Contekannya mana nih contekannya? Oke. Kita akan masuk dalam doa syafaat atau doa permohonan yang kalau tidak salah ada beberapa ada berapa ini, ada 7 ya. Boleh kasih lihat sampai bawah, Yusti? Oke, sampai 6. Oke, kita ke atas dulu boleh? Oke, doa yang pertama adalah doa untuk gereja GK Winterjaya, ya agar gereja semakin hari semakin diperlengkapi Tuhan dan diberkati Tuhan agar boleh menjadi wadah serta sarana bagi pembinaan serta pertumbuhan jemaat. Kami minta, saya minta apa namanya, Kak Yusti ya, Kak Yusti, ini untuk doa pertama. Baik, Pak. Ya. Terus doa kedua, doa untuk gembala sidang, para majelis dan diaken, pengurus komisi jemaat GK Bintaro Jaya. Ya, itu saya minta mohon, ini boleh majelis nggak? Oh, Ibu Cucu boleh ya, Bu Cucu ya? Berdoa untuk gembala sidang, majelis, diaken, dan pengurus jemaat GK Bintaro Jaya. Boleh Bu Cucu ya? Thank you Bu Cucu. Terus yang ketiga, boleh yang ketiga? Pak Yusti boleh turun? Nah, doa untuk para guru-guru sekolah minggu, minta kesediaan dari Pak Ben. Pak Ben? Guru-guru sekolah minggu. Nah, Siapa? yang keempat, berdoa untuk para jemaat GK Bintaro Jaya, minta kesediaan Bang Jack. Shalom Bang Jack. Salam Ya. Bang. Ya, mohon doa untuk ini para jemaat, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang mengalami tekanan ekonomi, juga yang bimbang putus asa Tuhan kuatkan iman, dan yang berduka Tuhan beri penghiburan. Yang kelima, berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia, minta Ibu Lucy Satir. Bu Lucy ya. Dan yang terakhir untuk doa bangsa dan negara, mohon kesediaannya Ibu Esther. Ibu Esther? Pemimpin bangsa Indonesia. Ya. Dan yang nanti ya, yang nanti saya tutup doa syafaat kita, dan kita menerima berkat serta ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Baik. Ada lagu ini nggak ada ya? Kita mulai berdoanya. Oke, Pak. Berdoa untuk gereja GKU Bintaro Jaya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu hati, kita bawa pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, maha kudus, maha mulia, Allah yang kami puji dan kami sembah, yang kami sapa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kembali di malam hari ini di dalam doa setiap Senin kami. Kami membawa pokok-pokok doa kami, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa itu kami mendapat pertolongan,
Dan kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau kami mendapat kelepasan, kelegaan. Dan karena itu Bapa, di malam hari ini kami datang membawa doa-doa kami kepadamu. Kami datang berdoa untuk jemaat GKO Bintaro Jaya Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan memakai GKO Bintaro Jaya untuk semakin diperlengkapi Tuhan. Tuhan, GKO Bintaro Jaya semakin diberkati Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap sarana yang dipakai di dalam jemaat ini. Yes. Bapak, biarlah itu boleh Tuhan menjadi sarana yang Tuhan pakai agar pertumbuhan iman dari setiap jemaat semakin bertumbuh. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, ibadah kategorial yang dilakukan, mulai dari sekolah minggu, pemuda, pelpri, PW, lansia, juga ibadah keluarga, ibadah wilayah, ibadah doa setiap Senin. Tuhan, Engkau memberkati. Bapak, bahkan ibadah minggu yang dilakukan, biarlah semua ibadah-ibadah yang kami lakukan ini boleh terus membawa iman jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan, kami semakin juga setia kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan secara online maupun secara online seperti ini Tuhan, maupun secara offsite Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong Bapak. Jemaat-jemaat yang menonton secara langsung melalui rekaman juga Tuhan memberkati semua sarana yang kami gunakan ini Bapak. Biarlah itu Tuhan boleh membawa jemaat GKO Bintaro Jaya untuk semakin hidup mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini untuk anak-anak pemuda GKO Bintaro Jaya yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, sehingga mereka boleh menolong ibadah dalam setiap minggu, mereka bisa membantu secara online Tuhan, sehingga ibadah itu boleh dilakukan dengan baik. Karena itu Bapak, Engkau menolong setiap pemuda yang sudah bersedia, yang sudah ambil bagian selama ini, dan yang akan ambil bagian. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan hikmat, kepandaian kepada mereka. Biarlah Tuhan, semakin hari Tuhan, anak-anak muda ini juga semakin diperlengkapi oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka dipakai luar biasa dahsyat untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan, bahkan memberitakan kabar baik bagi banyak orang, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Terpuji Engkau Bapa. Bapa yang Maha Pengasih, penyayang, yang peduli dan mengerti. Bintaro Jaya, Bapak yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Penyertaan Tuhan tetap setia mendampingi perjalanan kehidupan dari GKO Bintaro Jaya. Malam ini kami bersyukur dan secara khusus kami berdoa menopang seluruh kinerja pelayanan dari Ibu Gembala, yaitu Ibu Pendeta Irene. Tuhan urapi beliau untuk semakin dipertajam di tengah-tengah pelayanan, di tengah jemaat GKO Bintaro Jaya. Agar segala sesuatu yang beliau nyatakan melalui pelayanan senantiasa membawa visi dan misi Allah dalam pengenalan yang lebih dalam akan pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah menjembatani kami, memperdamaikan kami dengan Allah, memperdamaikan dengan diri sendiri, dan memperdamaikan dengan sesama. Tuhan, pakai dan urapi Ibu Pendeta Irene dengan kekuatan kuasa di dalam nama Yesus. Hikmat marifat dari surga dicurahkan atasnya. Sehingga seluruh pelayanannya Tuhan menjadi berkat dan membawa berkat dan memberkati setiap orang yang mendengar kebenaran, yang dilayani, yang konseling, apapun bentuknya Bapak, beliau dipakai menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tambahkan kesehatan, semangat, kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga ketika beliau pun ada di tengah situasi pandemi ini Bapak, tidak mengurapi kekuatan yang Tuhan tanamkan, Tuhan teguhkan atas hidupnya. Dalam dedikasi melayaninya.
Mana dia tidak pernah terkalahkan dengan masalah yang ada di sekelilingnya, tapi dia fokus kepada Allah, memberikan teladan, memberikan contoh kepada jemaat, tidak tergoyahkan untuk tetap memandang, percaya, dan berdiri teguh kepada Tuhan kami yang disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Bapak Regi, selaku suami, selaku imam yang selalu memberikan motivasi dan support untuk Ibu terkasih, Ibu Iren. Tuhan pakai beliau Tuhan sebagai imam yang terus menuntun, mengingatkan, dan memberikan satu solusi di dalam pandangan-pandangan ilahi. Dan keluarga ini diberkati. Baik imam, Ibu Pendeta Iren sebagai penolong, tetap pengurapan Allah ada bersamanya. Bersama dengan putri terkasih sematawayang, Rensya, Tuhan juga anak yang sudah bertumbuh, menjadi pemuda ini Bapak diberi pengertian-pengertian yang lebih mengerti dan dalam akan pengenalan Kristus. Sehingga Rensya pun dipakai menjadi alat yang memberkati seluruh jalannya pelayanan Ibu Gembala kami di tengah GKO Bintaro Jaya. Berikan kepadanya Tuhan kepandaian dalam pendidikan, peningkatan di dalam segala bentuk pengajaran, agar dia tetap menjadi anak yang memiliki prestasi yang memuliakan Allah. Bapak, kami serahkan keluarga Ibu Pendeta Iren, Bapak Regi dan Rensya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk para majelis. 13 orang yang Tuhan percayakan di tengah jemaat GKO Bintaro Jaya. Waktu-waktu saat-saat yang beberapa lama lagi sampai bulan Juni ini Tuhan akan ada peralihan. Ya Allah, terima kasih untuk 13 orang pelayan majelis GKO Bintaro Jaya, dimulai dari Bapak Ketua, Bapak Risman Sibarani, Bapak Rudi Nainggolan, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Grace Purukan, bahkan juga Tuhan, Ibu Ivon Suisa dan Ibu Sari Tuhan, dan juga Ibu Flora, Ibu Susi, Bapak Jack Tembiring Tuhan, juga Bang Robert, dan juga Tuhan, Ibu Flora Panggabean, kami serahkan dan Ibu Esther ke dalam tangan Tuhan. Mereka bertugas Tuhan dalam tugas pelayanan mereka masing-masing. Bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah. Mereka ada di tengah pelayanan. Tantangan, masalah selalu diperhadapkan. Tetapi kami merindukan Tuhan. Pelayan-pelayan di tengah jemaat GKO Bintaro Jaya menjadi pelayan yang teguh, matang, mantap, tajam, dan kuat di dalam segala hal. Sehingga mereka menjadi contoh yang hidup untuk pertumbuhan iman jemaat di tengah GKO Bintaro Jaya. Urapi berkati Tuhan mereka semua di tengah pelayanannya bersama keluarga, anak, istri, suami, semua disatukan kesehatian dan sepemikiran. Dan mereka menjadi bagian yang memberikan motivasi dan support untuk setiap pelayanan bagi para majelis di tengah keluarga mereka masing-masing. Ya Allah yang maha baik, kiranya Tuhan Engkau teguhkan agar kami Tuhan dengan ucapan syukur menyerahkan Bapak detik-detik waktu-waktu yang singkat ini Bapak, di mana peralihan, penggantian ataupun juga melanjutkan tugas pelayanan, Tuhan Engkau yang mengawali dan mengakhiri segala sesuatu dengan keputusan Allah, menyiapkan, menyediakan yang terbaik bagi gereja GKO Bintaro Jaya. Kami serahkan Bapak, agar melalui para majelis dan penatua ini Bapak, mereka boleh bekerja sama dalam kesehatian, kesepemikiran, saling menopang, saling peduli, saling mengerti, tidak melalaikan dan tidak abai, tetapi untuk segala persoalan mereka bersama-sama memutuskan, bersama-sama peduli dan mengerti, sehingga jalan dari pelayanan di tengah GKO Bintaro Jaya menjadi berkat bagi jemaat, bagi komisi-komisi, dan bagi seluruh jemaat sesinodal. GKO Bintaro Jaya menjadi suri toladan di tengah-tengah pelayanan. Karena mereka melayani bukan ditujukan kepada manusia, tapi mereka melayani Tuhan dengan seksama dan penuh tanggung jawab, serta gentar dan tunduk hanya kepada Allah. Demikian pula Tuhan untuk komisi-komisi dan para diaken. Dari mulai pengurus Tuhan, semuanya ke dalam tangan kami serahkan. Tuhan tolong berikan hikmat marifat, agar perjalanan pelayanan di tengah situasi pandemi, ibadah melalui virtual mereka tetap bergiat menyiapkan, menopang, dan menuntun setiap pelayanan yang menjadi informasi bagi jemaat GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak,
Karena di tengah persiapan, pembentukan, pemilihan majelis baru, panitia juga kami berdoa ya Bapak. Di mana Ibu Pendeta Iren, Bapak Haning, dan Ibu Emi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kerja keras mereka di tengah pandemi ini tidak mengurangi semangat mereka. Kelancaran, formulir yang sudah dibagikan, biarlah segala sesuatu pengurapan dari Allah menjamah jemaat. Sehingga memutuskan memilih pribadi-pribadi yang ditunjuk dan berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa. Kesehatan, semangat, sukacita memenuhi kami semua para pelayan-Mu. Dan kami tetap diberikan kemampuan untuk terus Tuhan memberikan loyalitas dan dedikasi tanpa pamrih, tanpa upah, tanpa mengharapkan segala sesuatu. Tapi kami menyerah kepada Engkau untuk hormat kemuliaan Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami dapat berkesempatan untuk menaikkan doa-doa kami. Dan khususnya malam ini kami berdoa untuk semua guru sekolah minggu. Dalam masa pandemi ini Tuhan, mereka mendapat problem baru, yaitu harus menyajikan pelajaran melalui online dan yang cocok untuk semua kelas, mulai dari balita sampai ke Madya 2. Memang kelihatannya tidak susah, tapi dalam kenyataannya menyampaikan sesuatu yang cocok mulai dari balita sampai ke Madya 2 merupakan satu problem tersendiri. Tuhan kuatkan semua guru-guru kami Tuhan dalam menyediakan ini semua. Menyediakan semua alat, menyediakan presentasi secara online. Ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu kami terdiri dari para mahasiswa, pemuda. Kami berdoa buat mereka yang sedang kuliah, para mahasiswa ini Tuhan. Tuhan kuatkan mereka supaya mereka mendapat pengetahuan, kebijakan, kompetensi untuk mengajar, kompetensi untuk menunjukkan contoh bagi adik-adik sekolah minggu. Bagi mereka yang baru saja menyelesaikan kuliahnya Tuhan, dan sedang berpikir bagaimana caranya memulai karir yang baru, mencari pekerjaan, ya Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan kuatkan, Tuhan kasih jalan juga buat mereka Tuhan. Buat pemuda-pemuda Tuhan, Tuhan karuniakan teman hidup yang sesuai, yang cocok, sesuai iman dan percaya kami. Terima kasih Tuhan. Dalam waktu dekat, sekolah minggu akan mengadakan perayaan Paskah juga online. Tuhan berikan hikmat akal budi bagi semua guru-guru dalam merencanakan ini Tuhan. Kami semua berusaha untuk menjadikan contoh dan teladan bagi adik-adik ini. Kami berusaha untuk menyampaikan, tapi Tuhanlah yang punya kekuatan. Sehingga Tuhan adik-adik ini mengerti bahwa pertama ada Tuhan berkuasa dan adil serta penuh hikmat dan pengampunan. Pimpin mereka Tuhan, adik-adik sekolah minggu, pengajar sekolah minggu ini, semua pemuda-pemuda yang kebanyakan hari ini Tuhan, lebih banyak presentasinya adalah pemudi. Tuhan kuatkan mereka Tuhan sebagai pemudi-pemudi. Atur langkah-langkah mereka di mana saja mereka berada Tuhan. Sedang bekerja, sedang kuliah, sedang belajar mungkin di SMA. Tuhan pimpin, Tuhan hentar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada banyak hal yang kami khawatirkan. Tapi semua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa Surgawi, pada malam hari ini juga Tuhan kami menyerahkan Jemaat GKP Bintaro Jaya ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan,
Ya Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Tentu Bapa, pandemi ini boleh menimpa siapa saja Tuhan pada masa ini Tuhan. Sungguh kami percaya Bapa di surga, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami juga jemaat kami Tuhan. Semua adalah yang terbaik yang Kau berikan ya Tuhan. Biarlah Bapa di surga, di dalam masa-masa pandemi saat ini ya Bapa, Engkau berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat kami Tuhan, khususnya GK Bintaro Jaya Bapa, untuk boleh menerima keadaan di mana masing-masing keluarga untuk menjalani kehidupan mereka Tuhan, untuk terus berharap hanya kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan selalu hanya mengharapkan pertolongan Tuhan saja dalam kehidupan mereka, dan tidak menyerahkan hidup mereka, diri mereka kepada kemurkaan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan, jemaat GK Bintaro Jaya, biar Engkau mengurapi, memberkati, menolong, dan setiap kepala keluarga Tuhan di tengah-tengah keluarga Engkau jadikan sebagai seorang Bapa yang kudus, Bapa yang sebagai sumber berkat dari Tuhan, sehingga memberkati keluarga masing-masing, sehingga keluarga itu pun tercukupi Tuhan kebutuhan mereka ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami rindu Bapa di surga, Engkau melawat, Engkau menolong, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada, apapun pekerjaan mereka Tuhan. Berkati ya Bapa, tambah-tambahkan rezeki daripada Tuhan, tambah-tambahkan berkat melimpah dari surgawi. Kami percaya Tuhan oleh kuasa pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami semua sanggup menjalani masa pandemi ini, sehingga kami lepas dan menang di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Yesus yang baik. Sungguh malam hari ini juga Bapa di surga, kami mau mengangkat anak-anak-Mu yang sedang sakit dan masa pemulihan. Bersama-sama Tuhan pada malam hari ini, kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Ilian Tutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkat, Ibu Christine Hutagalung Burutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eriana, Ibu Tiurlan Tambunan, Ibu Pendeta Carolina Lapulalan, keluarga Bapak Nathanael, adik kami Tuhan Esanita Buru Sembiring, dan kedua bre-bre kami Tuhan yang ada di Medan, Engkau yang sudah memulihkan keluarga ini, dan kami percaya juga Engkau memberkati Ibu Pendeta Geraldina Zakarias, juga Ibu Suwarni. Juga anak-anak-Mu yang dalam masa pemulihan, kami berdoa untuk Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yani Ulianingrum Burumarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Om Alisa Rajalado, Bapak Maruli Tuasagala, Ibu Diakelinda Simatau, Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon, Bapak Timbul Sihaan, Adik Jonah Simamora, Bapak Priski Suatan. Kami percaya Bapak di surga Engkau melawat anak-anak-Mu, bahkan pertolongan Tuhan memberkati mereka dalam setiap pengobatan, pemulihan yang mereka sedang jalani. Tuhan, tiada tabib terbaik dalam hidup ini, dalam hidup kami, hanya Yesus dan kuasa Yesus dan bilur-bilur Kristus yang tercurah di Bukit Golgota sudah menebus kami dan sudah mengalir bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah kami bacakan nama-namanya. Bapak di surga, kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga juga yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi ini Tuhan. Bukakan jalan keluar. Kami percaya pasti ada jalan keluar. Ketika kami berseru memohon, ketika anak-anak-Mu meminta, Tuhan jangan abaikan doa mereka Tuhan. Tapi jangan Engkau lalulah dari mereka. Tapi biarlah Bapak Engkau menghampiri mereka, mengurapi mereka, dan memberikan, mencukupkan kebutuhan mereka menurut seturut dengan kehendak Bapa. Demikian juga untuk yang bimbang dan putus asa, kuatkan iman mereka Bapa, agar mereka selalu ada di jalan yang terang, jalan yang benar, jalan yang kudus, jalan yang Tuhan berikan. Biarlah kerinduan mereka, anak-anak-Mu yang sedang bimbang Tuhan, hanya mencari wajah Tuhan hari lepas hari. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada ketenangan, di dalam Tuhanlah ada ketetapan hati. Bahkan kami percaya anak-anak-Mu yang bimbang, Engkau berikan kekuatan penuh di dalam nama Tuhan. Urapi anak-anak-Mu juga. Berkati yang berduka, yang kehilangan keluarga sanak saudara mereka akibat pandemi ini Tuhan. Tuhan, hiburkanlah hati mereka, keluarga mereka, agar mereka terus berharap hanya kepada Tuhan, dan mereka terus memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penolong kami yang sungguh-sungguh, karena kami tidak pernah
merasakan kepuasan ketika berharap kepada manusia, Bapa. Tapi ketika kami berharap hanya kepada Engkau, Engkau akan memuaskan hati kami, memuaskan kehidupan kami, memulihkan sedih duka setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa kami malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di Kau dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tetap setia selalu ada dalam kehidupan kami dan menolong kami hari lepas hari hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih seberapa kami yang ada pada malam hari ini ya Tuhan, di mana kami sudah menaikkan doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya ya Tuhan, Roh yang ada pada kami dan Roh yang ada di antara kami semua, kami sehati dan sepakat untuk menaikkan doa-doa kami pada malam hari ini. Karena kami percaya Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah kami, dan pendengaran Tuhan juga tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa permohonan yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh ikut ambil bagian bersama dengan rekan-rekan DSS pada malam hari ini. Tuhan sekiranya memberkati saudara-saudara kami, pengurus dalam komisi PI ya Tuhan. Ada Ibu Cucu Lokolo, ada Pak Ben Mahulete dan Ibu Esther Hasan. Tuhan terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudara kami ini, di mana Tuhan boleh menugaskan mereka untuk memimpin DSS ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran mereka terus terpaut hanya kepadamu. Mereka terus bergandengan tangan sehati Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Bapak, urapi mereka terus ya Bapak, sehingga di dalam setiap DSS yang dijalankan di setiap pada hari Senin ya Tuhan, semuanya boleh berjalan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi mereka, kekuatan di masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan tetap setia menyertai, ada di tengah-tengah kehidupan Ibu Cucu, Pak Ben, dan Bu Esther bersama dengan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Mereka tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahkan di setiap pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga datang ke hadapan hadirat-Mu untuk kami berdoa para pemimpin bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama dengan keluarganya, bersama dengan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri serta semua jajaran aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, agar mereka diberi hikmat serta kekuatan dan kesehatan di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka, bahkan fungsi-fungsi mereka di dalam pemerintahan, terlebih juga dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Bapak yang penuh kasih, pemimpin-pemimpin kami tidak mudah memimpin bangsa dan negara kami, tapi kami percaya ketika mereka juga boleh mengandalkan kekuatan Tuhan ada pada mereka, semuanya ini boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya Tuhan dari Sabang sampai Merauke, bangsa dan negara kami ini boleh dijaga dan dikuasai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memimpin bangsa dan negara kami ya Bapa, sehingga bangsa dan negara kami boleh terhindar dari hal-hal yang tidak diingini. Bangsa dan negara kami boleh aman, tentram, ada dalam pengawasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya banyak sekali halangan-halangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memporak-porandakan bangsa dan negara kami. Tapi ketika kami bersandar kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau tidak merancangkan rancangan kecelakaan bagi bangsa dan negara kami, tapi Engkau merancangkan rancangan kesejahteraan, damai dan sejahtera bagi bangsa dan negara kami, sehingga kami semua boleh aman, tentram, terhindar dari hal-hal yang tidak diingini. Terima kasih Bapa, kami juga sebagai gereja terus mendukung, terus mendoakan bangsa dan negara kami, untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal intoleransi, hal-hal yang mengganggu bangsa dan negara kami, bahkan ramalan-ramalan yang mengacaukan bangsa dan negara kami.
Kami tolak, kami patahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini boleh aman, tentram di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi sampai ke pemerintahan terendah sekalipun ya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua, keluarga lepas keluarga mereka ada dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk pimpinan serta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung, untuk firman yang telah Engkau taburkan melalui Bapak Winfried, dan juga untuk doa-doa yang sedang dinaikkan, yang sudah kami naikkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin bangsa dan negara kami Tuhan, di saat pandemi ini terlebih-lebih Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan bagi para pemimpin negara kami, agar supaya mereka Tuhan mampu untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Untuk keluar dari masalah-masalah yang disebabkan oleh pandemi ini, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, biarlah Tuhan tolong agar supaya bangsa dan negara kami ini boleh keluar dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk vaksin yang telah boleh diberikan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati vaksin ini Tuhan, karena kami percaya semua ini boleh terjadi atas izin Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan juga vaksin untuk menangkal COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berkati agar supaya vaksin ini dapat membantu banyak orang Tuhan, untuk membantu agar supaya terhindar dari serangan COVID-19 ini, dan banyak orang yang boleh dipulihkan, dan segala sesuatunya boleh berjalan kembali dengan baik dalam pertolongan dan seizin Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami, bahkan Tuhan untuk orang-orang di seluruh dunia. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam doa penutupan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, kemurahan, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau ada satu-satunya andalan kehidupan kami. Engkau ada satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Tidak ada raja lain, tidak ada kuasa lain. Hanya Engkau saja Tuhan, andalan kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang memegang kendali penuh atas segala langkah-langkah kehidupan kami. Bapa, kami sudah menaikkan seluruh doa-doa syafaat kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Satu hal yang kami rindukan Tuhan. Tuhan, biarlah segala permohonan yang kami naikkan Tuhan, jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bertindak atas segala setiap peristiwa apapun. Tapi Engkau juga Tuhan yang menaruh segala pengharapan, segala hal-hal yang baik bagi kehidupan baik gereja, masyarakat, maupun juga negara kami ya Bapa. Dengarlah Tuhan doa-doa kami Bapa yang sudah kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi,
firman Tuhan telah kita dengar dan kita telah pahami. Oleh karena itu kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, serta periksalah kehidupan kita sebelum kita menilai orang lain agar tidak terjadi perpecahan di tubuh Kristus. Dan oleh karena itu, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera. Amin. Tuhan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih Pak Win. Terima kasih Pak Win. Terima kasih. Makasih Pak Win. Ya, sama-sama. Pak Win, kameranya masih ditutup, Pak Win. Oh, ya ampun. Pajak. Terima kasih, Namplo, Bu Lucy, Om Ben. Sorry, ditutup ya. Master, Terima kasih. Dibantu. Ya, sama-sama Pak. Selamat malam. Selamat malam. Pak Ben, terima kasih. Ican, Bu Cucu, terima kasih. Bu Ican. Yesus Oma, berkati. Bu Yvonne, Bu Esther, Bu Flora, terima kasih. Bu Lucy, terima kasih. Oma Cucu, terima kasih Oma Cucu. Udah pulang, udah set live. Oh, udah pulang. Udah live. Oh, ya, oke. Oke. Makasih Bang, makasih banyak Bang Win. Bye. Ah. Bye.